Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatur Rasul. Ma'rifatur Rasul adalah proses pengenalan Rasul, mulai dari apa saja yang perlu dikenal dari Rasul dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Dan yang paling penting ialah kita dapat mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Rasul serta menjalankan ibadah dengan baik. Di sini ada 4 bagian dari Ma'rifatur Rasul yang saya akan jelaskan. Yang pertama ialah ta'rif Rasul, yang kedua makanatur Rasul, yang ketiga sifatur Rasul, dan yang keempat adalah khosaisyur Rasul. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sifa Uljana dari kelas C1 Akuntansi STISTMB Bandung Angkatan 2021 dengan nomor NPM 1022-1021. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ta'rif Rasul atau pengenalan Rasul. Secara bahasa, Rasul berarti utusan. Siapa saja yang diutus pihak lain disebut dengan Rasul. Dalam istilah syar'i, Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Namun, bagaimanapun istimewanya, Rasul tersebut tidak pernah menjadi Tuhan, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan tidak mau dipertuhankan, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Ia adalah manusia biasa yang tidak lepas dari sifat-sifat kemanusiaan. Lantas, mengapa Allah mengutus Rasul? Rasul diutus untuk membawa risalah dari Allah. Ia diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada umat manusia, tidak menambah ataupun mengurangi. Di sisi lain, Allah mengutus Rasul sebagai teladan dalam menetapkan risalah. Manusia membutuhkan figur yang dapat memberi contoh dan teladan dalam mempraktekkan akidah dan syariah yang Allah kehendaki. Karena itu, Rasul diambil dari manusia. Sekiranya ia diambil dari malaikat, tentu manusia tidak akan mampu meneladaninya. Orang kafir tidak mau beriman kepada Rasul karena ia berasal dari kalangan manusia. Benarkah mereka akan beriman jika Rasul berasal dari malaikat? Bahkan, dapatkah mereka hidup tenang? Bagian yang kedua dari Ma'rifatur Rasul ialah makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Kenabian dan kerasulan adalah karunia Allah, diberikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Karena kedudukannya yang mulia itu, maka kemudian banyak manusia yang mengklaim sebagai nabi. Padahal, yang telah diangkat sebagai rasul saja tidak pernah memimpikannya. Agar tidak keliru dan sesat, harus dikenali tanda-tanda kerasulan, yaitu yang pertama, memiliki sifat-sifat asasi sebagai Rasul, yang dengan itu layak menjadi orang yang menerima kehormatan amanah dari Allah. Sifat-sifat itu lebih pada kredibilitas moral dan kemampuan intelektual, yaitu sidik atau jujur, amanah, tablik, dan fatona, di samping sifat-sifat pendukung lain. Yang kedua adalah mendapat mukjizat, yaitu hal luar biasa yang Allah tunjukkan kepada umat manusia melalui dirinya. Mukjizat ini tidak diminta dan tidak dipelajari. Mukjizat terjadi atas kehendak Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran ajarannya. Yang ketiga ialah bisyarah, yaitu berita akan kedatangannya yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya di dalam kitab suci mereka. Yang keempat, nubuat, yaitu bahwa ia menyampaikan berita-berita gaib tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Dan yang kelima adalah hasil atau pencapaian, yaitu pencapaian gemilang dan sempurna yang hanya dapat dicapai oleh para rasul. Demikian itu karena ia adalah teladan yang memberi contoh terbaik. Contoh yang diberikannya adalah teladan yang paling ideal. Syahadat Rasul yang kita ucapkan menurut kita untuk mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan utusan Allah. Pengakuan akan kenabian dan kerasulannya harus dibarengi dengan sikap proporsional, tidak berlebihan, namun juga tidak mengurangi hak-haknya. Beliau melarang ketika ada sebagian sahabat yang memperlakukannya secara berlebihan, secara menjelaskan kedudukan yang sebenarnya dengan sabdanya, "Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, panggillah aku Abdullah wa Rasuluhu."
Kedudukan Rasulullah. Kedudukan Rasulullah yang pertama ialah beliau sebagai hamba Allah di antara hamba-hamba yang lainnya. Beliau menanamkan prinsip egaliter. Beliau ingin diperlakukan sebagai manusia biasa, betapapun beliau adalah manusia pilihan yang lahir dari keturunan pilihan dan memiliki fisik yang sempurna. Hal itu supaya tidak ada alasan untuk diperolok-olok atau didustakan. Tentang ini dapat kita pelajari lewat sejarah hidupnya. Kedudukan Rasulullah lainnya ialah Rasulullah sebagai utusan Allah. Dengan kedudukan ini, beliau menjadi manusia yang paling istimewa dengan risalahnya yang memiliki tugas menyampaikan risalah pada umatnya, menunaikan amanah, karena risalah ini tidak lain adalah titipan yang harus ditunaikan sebagaimana dikehendaki sang pemberi amanah. Dan yang ketiga adalah untuk memimpin umat. Kedudukan ini mewajibkan beliau untuk melakukan dakwah ilahi, mengajak seluruh umat manusia untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, membebaskan mereka dari penghambaan kepada sesama makhluk dan menghamba hanya kepada Al-Khaliq. Bagian ketiga dari Ma'rifatur Rasul adalah Sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasulullah. Sifat Rasul yang pertama ialah beliau sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, beliau dan Rasul-Rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. Yang kedua ialah terpelihara dari kesalahan dan dosa. Sebagai manusia biasa, beliau mungkin pernah salah atau keliru, namun kesalahannya itu segera diluruskan oleh Allah. Dan yang ketiga ialah jujur. Jujur merupakan sifat utama yang harus dimiliki setiap insan. Terlebih, ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Suatu ketika, beliau mengumpulkan kaumnya dan bertanya, "Percayakah kalian jika aku mengabarkan bahwa ada pasukan yang akan menyerang kalian?" Kaumnya serentak menjawab, "Kami tak pernah mendapatimu berdusta." Heraklius mengatakan kepada Abu Sufyan, "Kalau Muhammad tidak pernah berdusta kepada manusia, bagaimana mungkin ia berdusta atas nama Allah?" Sifatur Rasul yang keempat adalah cerdas, termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul karena ia bertugas memimpin umat manusia. Orang yang tidak cerdas tidak akan dapat memahami ajaran apabila menerapkan ajaran dalam kehidupan atau memimpin umatnya untuk itu. Kecerdasan itu yang menjadikan kaumnya lega dan ridho untuk menerima keputusannya yang sangat penting dalam mengakhiri perselisihan di antara mereka, yaitu tentang peletakan Hajar Aswad. Sifat yang kelima ialah amanah. Sebelum masa kenabian, Muhammad telah dipercaya masyarakat hingga menitipkan harta benda berharga kepadanya. Mereka menjulukinya sebagai Al-Amin atau orang yang menjaga amanah. Kepada umatnya, Muhammad mengatakan, "Tunaikanlah amanah dan janganlah kau berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianatimu." Yang keenam ialah tabligh. Dalam menyampaikan perintah Allah, beliau tidak takut kepada siapapun karena Allah sudah melindunginya dari kejahatan manusia. Dalam kesempatan Haji Wada, beliau menyampaikan hal-hal penting dan berkali-kali menanyakan kepada mereka yang hadir, "Sudahkah aku sampaikan?" Dan setiap kali itu pula mereka menjawab, "Benar." Lantas beliau, Nabi Muhammad, menyaksikannya kepada Allah. Dan sifat yang terakhir atau yang ketujuh ialah komitmen. Komitmen ini ditunjukkan dengan keteladanan dalam semua amalan. Kalau mengajak zuhud, beliau yang rumahnya sundul kepala, dapurnya berhari-hari tidak ngepul, bahkan mengganjal lambungnya dengan batu demi menahan lapar. Kalau mengajak berjihad, beliaulah yang terdepan bila ada suatu hal mengancam keselamatan kaumnya. Kalau mengajak ibadah, beliaulah yang sholat malam hingga kakinya memar dan bengkak-bengkak. Sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Rasulullah secara singkat diungkapkan Al-Quran sebagai akhlak yang agung. Beliau sendiri bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hal yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Ketika ditanya tentang akhlaknya, Aisyah radhiyallahu an menjawab, "Akhlaknya adalah Al-Quran." Dalam kesempatan lain, beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Karena itu, Allah menjadikannya sebagai suri tauladan yang terbaik bagi siapa saja yang mengharap ridho Allah, kebahagiaan di akhirat, dan banyak mengingat Allah. Bagian keempat dari Ma'rifatur Rasul ialah Khasaisyur Rasul atau keistimewaan Rasulullah. Di sini dijelaskan ada 8 keistimewaan Rasulullah yang mustahil untuk ditiru umatnya. Yang pertama,
ialah keringat Nabi jadi minyak wangi. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dan ini direkam Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, beliau bercerita tentang ibunya yang menjadikan keringat Nabi sebagai minyak wangi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah atau tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat. Kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi ditampung ke dalam botol itu. Kemudian Nabi bangun dari tidurnya. Beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang kau buat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Nabi, aku jadikannya minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan Rasul yang kedua ialah ludah menjadi obat. Direkam banyak perawi hadis, sahabat Tha'iq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya pada bagian yang digigit itu dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Tha'iq bin Ali mengatakan, "Aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi." Lalu Nabi meludahi kaki dan mengusapnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Keistimewaan Rasulullah yang ketiga adalah Nabi tidak punya bayangan. Al-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama kenamaan dari kota kelahiran Nabi Makkah Al-Mukarramah, dalam kitabnya Mafahim Yajid Antusoha menyebutkan beberapa kekhususan yang dimiliki Rasulullah. Di antaranya adalah bahwa Nabi tidak memiliki bayangan karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Ini didukung doa Nabi itu sendiri yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Ini disebutkan Imam Muslim dalam kitab hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa di sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya, dan jadikanlah aku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Dan keistimewaan Rasulullah yang keempat ialah Nabi Muhammad SAW hanya tidur mata. Suatu waktu Nabi pernah ditanya istrinya Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul, Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur, akan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Hadis riwayat Malik. Dan ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau sendiri, bahwa Nabi Allah tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam, sedangkan hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah. Dan begitu juga para Nabi Allah, tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keistimewaan Rasul lainnya ialah Nabi tidak pernah menguap. Dalam kitabnya Al-Khashaish Al-Kubro, Imam Al-Suyuti menyebutkan riwayat tentang Nabi yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Di Takhrij Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tarikh dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musyanafnya dari Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asam, beliau berkata bahwa Nabi tidak pernah menguap sama sekali. Dan keistimewaan Nabi yang keenam ialah Nabi bisa melihat dari balik badan. Dalam riwayat Imam Muslim, selepas sholat berjamaah, Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa beliau bisa melihat apa yang terjadi di belakang sepanjang sholat. "Wahai manusia, aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku ruku, juga jangan mendahuluiku sujud, dan jangan juga pada berdiri serta menyelesaikan sholat. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari depanku dan juga dari belakangku." Hadis riwayat Muslim. Dan keistimewaan yang ketujuh ialah beliau bisa melihat dan mendengar rintihan langit. Dalam riwayat Imam Al-Tirmizi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit, dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya untuk sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis."
Dan yang terakhir ialah Nabi tidak pernah mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air manis karena sebab mimpi atau fantasi. Orang kebanyakan menyebut ihtilam dengan sebutan mimpi basah, dan itu tidak pernah terjadi pada diri Nabi. Dengan kitab hadisnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam Al-Tabrani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi tidak pernah berihtilam. Hadis riwayat Al-Tabrani. Sekian penjelasan mengenai Ma'rifatur Rasul. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyimak videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.